Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya, Nunggu? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Nah, baik. Sebelum kita mulai belajar pada pagi ini, sebelum kita belajar, sebelumnya dulu, mari kita berdoa. Ya, siapa yang bisa memimpin kita dalam doa dulu? Siapa petugas hari ini? Ya siap. Silakan ke depan. Teman-teman, mari kita berdoa. Manusia datang bersyukur kepada atas pertolongan mereka semua. Dan rumah perjalanan sampai ke tempat ini Tuhan selalu menolong. Tiada belas belas kami, tidak doa yang bisa kami panjatkan dengan pada saat ini. Ya Tuhan, sebelum kami menerima mata pelajaran yang diberikan oleh Bapak Guru, seluruh jiwa kami serahkan kepada segala kuasa percaya di semua kami ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita dulu. Nah, baik. Apakah hadir semua, Nunggu? Tidak. Satu orang lagi tidak hadir ya? Tidak. Ya, mungkin karena ada halangan atau sakit, mungkin makanya dia tidak hadir pada hari ini. Nah, sebelum dulu kita melanjutkan pembelajaran, Bapak sampaikan pembelajaran kita pagi ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu sebelumnya. Siapa yang memimpin kita menyanyikan lagu Indonesia Raya? Rizka, bisa ya? Rizka, di sini ke depan. Ya, mari berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, cari pandu ilmu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rajaku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Nah, baik. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini dulu, Nunggu, kita buat dulu kesepakatan kelas. Kita buat dulu kesepakatan kita bersama. Satu, ya, pelajaran yang lain dulu jangan dikerjakan atau disingkirkan dulu itu. Ya, karena kita pagi ini, Nunggu, ada pelajaran baru yang baru kita pelajari pagi ini, nanti Bapak jelaskan di materi Bapak ini selanjutnya. Jadi kalau kamu fokus di pelajaran lain, nanti kamu ketinggalan dan tidak mengerti apa yang Bapak sampaikan dari depan. Itu dulu kesepakatan kita. Ini nilai ini dulu, singkirkan dulu tugas yang lain itu. Ya. Nah, jadi apakah sudah siap belajar pagi ini, Nunggu? Sudah. Tepuk semangat dulu.
semuanya semangat ya. Nah, pagi ini Nobu, kita ada pelajaran baru yaitu berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Nah, berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sebelum Bapak melanjutkan dulu, apa itu kecerdasan artifisial dulu? Ada yang bisa membantu Bapak? Ada? Nah, ini coba dibaca. Kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, yaitu seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Nah, itu ya, kecerdasan artifisial ini adalah kecerdasan buatan yang bisa meniru kecerdasan manusia, ya, yang bisa meniru kecerdasan manusia, yakni seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Ya. Nah, jadi itulah yang pengertian daripada kecerdasan artifisial atau disingkat dengan EA. Ya. EA. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita dulu pagi ini adalah satu. Ya, baca bersama-sama. Peserta didik mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Apa artinya? Artinya adalah peserta didik bisa memahami konsep berpikir komputasional. Nah, selanjutnya peserta didik mampu menguraikan dan memberi contoh. Ya, memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai masalah. Ya. Siapa yang pernah membuat Indomie di rumah? Siapa yang pernah membuat atau memasak Indomie di rumah? Siapa? Nah, semua sudah pernah membuat Indomie, ya kan? Nah, jadi apa yang kita siapkan dulu sebelumnya? Apa dulu yang kita siapkan? Satu, rantangnya dulu, iya kan? Lalu air panas. Apa lagi? Bawang. Ya, itulah cara-cara atau langkah-langkah kita dalam membuat Indomie. Nah, dengan tidak langsung kita itu sudah berpikir komputasional karena mengurutkan ya bagaimana cara membuat Indomie. Kita siapkan dulu rantangnya, benar kan? Kita siapkan dulu Indominya, air panas, ya kan? Nah, mari kita lanjutkan. Konsep berpikir komputasional. Definisi berpikir komputasional ini, ya, berarti peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan masalah ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan ilmu komputer. Ya. Kedua, berpikir komputasional ini juga dapat diartikan dengan pemecahan masalah dengan solusi menggunakan konsep dasar berpikir dalam informatika. Nah, makanya ini kesimpulannya. Berpikir komputasional adalah kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Ya, Bapak sudah jelaskan tadi. Contoh, kita membuat Indomie. Ya, artinya dengan kita menguraikan
Ya, dengan kita mengurutkan bagaimana membuat Indomie dari pertama kita mempersiapkannya, mulai dari rantangnya, air panas, ya, lalu apa lagi? Indominya, bawangnya, cabenya dan lain-lain. Nah, baru kita masak. Ya, setelah masak baru dimasak. Nah, itu sudah masuk termasuk berpikir komputasional. Nah, inilah prinsip berpikir komputasional ini. Ya, ini prinsipnya. Satu, dekomposisi. Nah, membuat Indomie tadi itu adalah prinsip berpikir komputasional secara dekomposisi. Apa pengertiannya? Ini saya bakal pisahkan dulu ya. Nah, ini baca. Ya, memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil yang lebih mudah diselesaikan. Ini contohnya. Nah, ini apa logo? Kopi. Nah, bagaimana langkah-langkah? Ini kan kopi ini tidak terbuat sendiri kan? Nah, bagaimana cara langkah-langkah membuatnya kopi? Satu, dulu mempersiapkan alat dan bahan. Dua, tiga, lalu menyajikan. Dengan otomatis kita sudah berpikir secara komputasional. Itu secara dekomposisi. Selanjutnya adalah pengenalan pola. Pada komputer, kesamaan pola sering digunakan untuk membuat program lebih efisien. Ya, ini contohnya pengenalan pola. Perhatikan deret angka berikut. Ini angka berapa, Bu? 2. Ini angka 4. Ini angka 6. Ini angka 8. Nah, lalu di titik ini berapa? 10 ya. Lalu berapa? 12. Ya, benar sekali. Selanjutnya 14. Ya, dengan kita mengenal polanya, ya, kita bisa ya untuk membuat program itu lebih efisien. Ya. Selanjutnya adalah abstraksi, menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Contoh, aku adalah tempat orang membeli makanan. Ada meja dan kursi, tapi bukan di rumah. Aku di mana? Nah, siapa yang bisa? Aku adalah tempat orang membeli makanan. Oke ya, sudah paham? Selanjutnya ada meja dan kursi, tapi bukan di rumah. Aku di mana? Di mana? Di toko. Mana lagi? Di warung. Ada yang lebih? Hah? Di mana? Restoran. Ya, ada lagi? Rumah makan. Ada lagi? Nah, betul semua jawabannya ya. Jawaban yang benar adalah restoran atau rumah makan. Ya. Kenapa? Kita sudah mengenal ini ya. Tadi pengertian dari abstraksi ini menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang pentingnya saja untuk menyelesaikan masalah. Nah ini, aku adalah tempat orang membeli makanan, ada meja dan kursi, tapi bukan di rumah. Aku di mana? Ya, jadi di mana? Di restoran. Contoh kedua. Aku adalah alat untuk menulis. Biasanya panjang dan runcing. Sering dipakai di sekolah. Aku apa? Ya, ada lagi ini dari piska pensil. Ada lagi pulpen. Ada lagi ini alat untuk menulis. Biasanya panjang dan runcing. Nah,
Jawabannya adalah pensil dan bisa juga pulpen. Nah, itu ya. Itu dari contoh daripada abstraksi. Ya. Nah, jadi salah satu dari prinsip daripada komputasional tadi adalah memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diselesaikan. Nah, bisa kita lakukan percobaannya, Bu? Bisa? Bisa? Kalau begitu kita bagi kelompok. Ini cepat. Bagi kelompok. Nah, gabung, buat kelompoknya dulu. Bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kita sudah bagi kelompok tadi. Ini kelompok 1 dan ini kelompok. Buat kelompoknya. Ya, cepat kelompok 1, cepat gabung. Sudah? Nah, ini ya, ini ada tugas ya. Ini ya, lihat gambarnya ya. Nah, ini ada tugas kelompok. Cara mengerjakannya adalah menghubungkan warna yang sama dengan gambar garis untuk menghubungkan lingkaran yang berwarna sama. Contohnya apa warna ini, Bu? Warna biru. Ya, ini kita gabungkan warna biru. Nah, begitu cara mengerjakannya. Nah, selanjutnya apa gambar ini, Bu? Ya, ada ini. Ini gambar-gambar planet. Ya. Misalnya ini Merkurius, ini angka 1, ini bumi contohnya, angka 2. Ini contohnya Venus, angka 3. Nah, ini kita tambahkan di bawah. Berapa tadi untuk Merkurius? 1. Ini 2. Ini. Nah, jadi jawabannya berapa? 1 tambah 2? 3. Ya, itu ya, begitu cara menjawabnya. Lainnya lagi. Ya. Ada 3 ya. Nanti masing-masing mempresentasikan di depan. Nah, mari kita melihat kode warnanya. Nah, ini sandi, ini mulai dari 2 ke 5. Ini contohnya. 3 ke 8. Nah, 3, 8. No. Gambar atau warna untuk nomor 3 apa, Bu? Itu kuning ini ya. Ya, baru ini 8. Ini warna apa ini? Abu-abu ya. Ini. Jadi mari kita membuat garisnya 3, 8. Benar kan? Baru 6. 6 warnanya apa, Bu? Pink. Ini ya, 6. Ini 6. Nah, 6 baru ke biru. Begitu. Bisa diselesaikan ini? Bisa ya. Nah, jadi saya bagi ada 3
lembar LKPD yang saya berikan setiap kelompok untuk dikerjakan. Kerjakan bersama-sama ya. Kerjakan bersama-sama. Ya. Nanti kalau udah segini, ya kerjakan ini. Ya, tulis nama kelompok 2, bikin kelompok 2 itu namanya ya. Ya, kelas 6. Nah, ini juga nama buat tulis kelompok 1. Nah, itu ya. Itu kamu isi di nama. Nah, ini kelas buat kelas 6. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Lanjutkan. Ya, ini dibantu ya. Masih belum.
dibantu teman ini kan kerja kelompok sama-sama mana nih? Nah, jadi cara tadi ini 2 ini akan berapa 2 itu warna ini 2 mana di sini 2 sini ya, ya lalu 2 5 mana nah ini jadi yang dibuat adalah ini iya ini contohnya iya bisa bagi tugas. Buat ini atau dibantu ya Ustaz? Bantu. Iya, setelah itu apa? 1 8 itu kita tunggu ya. Ayo dibagi tugasnya, bagi tugas kelompoknya. Ya, kemudian lagi Bapak beri waktu ya. Ya, ini jadi ke-8 nih. Dua. Jadi ini seperti ini. 2 ke sudah lanjutkan. Nah, sudah ya? Sudah. Sudah dihentikan kegiatannya. Nah, sekarang adalah kita coba presentasi kelompok. Nah, saya lihat kelompok 2 tadi yang ini lebih cepat. Saya beri waktu untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas. Ya, saya beri kesempatan. Silakan ke depan. Bagaimana cara mengerjakannya? Ayo. Semua. Di sini.
Ya, ini pertama saya perkenalkan. Kami ini terima kasih waktu dan kesempatan diberikan kepada kami untuk berdua untuk berprestasi kelompok hasil kerja kelompok kami. Aja yang kalian sampaikan. Ya, sama terima kasih ya kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok dan baru kami lanjutkan. Oke, wani dulu. Ya, baca ini ya. Cara mengerjakan ini begini. Ya. Ya. Gimana kamu kerjakan tadi? Ya, kepada teman-teman sampaikan. Itu mengikuti kata sandi yang diberikan, disesuaikan dengan warna pada angka. Ya. Itu ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini nilai ini. Baca judulnya. Ya, lalu ya. Jadi kerja kita adalah mengumpulkan warna yang sama. Contohnya dengan warna biru. Yang contoh lainnya ya. Nah, selanjutnya lembar kerja kelompok selanjutnya. Ya, Medina. Ya. Jadi, bagaimana cara mengerjakannya, Medina? Ya, bantu siap Siska. Ini bantu si Siska. Ya, kasih sama si Siska. Jangan kaku ya. Ya, bagaimana cara ini menjawab ini? Menyelesaikan ini. Ya. Ya, jadi bagus ya, tepuk tangan untuk kelompok dulu. Tepuk salut. Salut. Nah, silakan ke belakang. Nah, sekarang adalah kelompok satu. Saya persilakan kelompok satu untuk mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas. Ya, ini seperti yang Bapak sampaikan di kelompok satu tadi, sampaikan bahwa terima kasih kesempatan dan waktu untuk kelompok satu untuk mempresentasikan hasil kelompok kerja kami. Ya. Ya. Ya, silakan lanjutkan. Nah, bagaimana cara mengerjakan itu, Nunggu? Menggabungkan warna sesuai dengan angka. Ya. Selanjutnya, ini bagaimana cara ini, Nunggu? Ya. Bagaimana cara mengerjakan ini? Ya, contohnya. Ya, contohnya mengumpulkan warna yang sama. Warna apa itu? Abu. Ya, dengan warna abu-abu. Ya, jadi nih selanjutnya
Nah, bagaimana cara mengerjakannya, Nunggu? Tulis jumlahnya pada kotak yang sudah disediakan. Ya. Bagaimana? Ini adalah planet di tata surya. Masing-masing memiliki angka. Contoh ini planet apa ini? Merkurius, angka 1. Ini ini Venus atau Mars ya. Bisa juga bikin Mars. Nah, jadi masing-masing planet ini memiliki angka. Jadi, bagaimana cara menyelesaikannya, Nunggu? Nah, kita menjumlahkannya. Tepuk tangan untuk nomor 2 dulu. Nah, kita akan coba ke belakang. Nah, tugas tadi, Nunggu, adalah contoh daripada berpikir komputasional. Ya. Contoh berpikir komputasional. Nah, sebenarnya menghubungkan warna yang sama. Nah, selanjutnya Nunggu, ini ada permainan yang Bapak siapkan. Ini sebagai tambahan ya. Ini coba kita kerjakan. Dari kelompok 1 siapa utusannya nanti? Sepakati. Siapa? Hah? Ya, Putri. Kelompok 1 yang saya sampaikan. Dari kelompok 1 nanti Bapak pilih Yose Indrawan. Dari kelompok 2 Piska. Kita tunggu di loading dulu ya. Nah, ini adalah rabbit round. Tunggu ya, jaringan kita juga tidak bagus. Kurang bagus. Tunggu sebentar dulu ya, karena jaringan kita ya kurang bagus.
Tunggu ya, tunggu sebentar. Nah, baik, karena ini mendukung, jaringan tidak mendukung, ya. Mari ini kita akan tambahkan nanti di waktu-waktu yang akan masa yang akan datang, ya. Oke, mendukung. Nah, kita lanjutkan tadi. Nah, lanjutkan ya. Nah, tadi barusan anak-anak saya mengerjakan tugas. Itu adalah salah satu cara berpikir komputasional. Misalnya ada petunjuk, lalu kita ikuti. Ya, ini ya, manfaat berpikir komputasional. Nah, kemampuan berpikir komputasional yang dimaksud dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti berikut ini. Satu, membantu menyelesaikan masalah. Baca bersama-sama. Dua, nah, kesimpulannya adalah itu adalah manfaat berpikir komputasional. Nah, masih semangat? Nah, mari kita ice breaking dulu. Berdiri semua. Ya. Semangat.
Semangat, semangat. Ya, tepuk tangan. Nah, baik, kita kembali. Nah, bagaimana perasaanmu hari ini, Noko? Semangat. Apa lagi? Senang. Ya, senang dengan pelajaran coding. Nah, baik, Noko. Itu saja pembelajaran kita pada pagi ini. Di masa minggu depan kita akan lanjutkan dengan materi lain. Nah, itu saja, Noko. Selamat pagi. Silakan.